menurut Chef Citra? Bumi bulat atau datar? Ini baru namanya konspirasi nih kalau bahas. Seru kan guys? Kita keluarin aja langsung lah gitu. Oke. Pertanyaannya. Bumi bulat atau datar? Tidak ada yang tahu. Dan mungkin jika ada yang tahu, tidak mau bicara. Yang jelas, apapun bentuknya, opini saya, bumi itu stationary alias diam. Tidak muter, tidak berotasi, tidak seperti yang dibilang di narasi populer yang kita emban di sekolah. Heliosentris ya. Heliosentris kan matahari sebagai sentral. Sedangkan kita adalah central of the universe, itu yang saya percaya. Karena di kitab manapun, anything itu tidak pernah bilang bumi berotasi atau berputar. Mereka bilangnya diam. Dan ada firmamen di atasnya. Banyak hal sih yang menurut aku tuh kok nggak pas ya kayaknya kalau diimplementasiin sama logika. Kalau memang kita benar-benar adalah bola yang berputar. Gitu. Dari sejak sekolah, kita diajarkan bahwa bumi dan planet mengelilingi matahari atau biasa disebut heliosentris. Gagasan ini ditemukan oleh Nicolaus Copernicus, seorang astronom asal Polandia di sekitar abad ke-15. Namun di sisi lain ada teori yang membantah hal itu. Teori itu menyatakan jika bumi adalah pusat alam semesta di mana semua benda langit mengelilingi bumi, atau disebut geosentris. Geosentris pertama ditemukan oleh Claudius Ptolemy di abad kedua, sebagian orang menyebut penemunya Aristoteles di abad ketiga sebelum Masehi. Namun di luar siapa penemu sebenarnya, geosentris mengemukakan jika bumi itu diam dan tidak berputar, kemudian dikelilingi oleh benda-benda langit seperti bulan dan matahari dan bintang-bintang yang biasa kita sebut planet. Tak hanya itu, geosentris berpandangan bahwa bumi kita dilindungi oleh kubah atau disebut firmamen. Bahkan hal itu pernah dicoba Amerika untuk menembus langit dengan cara menguji coba nuklir di tahun 1962. Saat nuklir meledak di atas langit, asap ledakan nuklir itu seperti tertahan di satu titik, hingga asap itu tak mampu menembus ke atasnya. Mungkinkah asap itu tertahan firmamen? Hingga uji coba itu dinamai Operasi Fishbowl yang berarti mangkuk ikan, di mana mangkuk ikan menyerupai firmamen. Selain itu, pertanyaan yang sering dikemukakan orang-orang adalah jika bumi datar lalu di mana ujungnya. Dalam teori bumi datar, bumi kita tidak melayang seperti heliosentris, melainkan diam dan tertanam dan berbentuk lempengan bulat seperti kaset CD. Selain itu dalam teori bumi datar tidak ada yang namanya galaksi dan planet-planet, melainkan hanya ada bumi dan langit saja. Jadi ujung dari teori bumi datar adalah sisi-sisi dari bulatan yang berupa tembok es atau biasa kita sebut kutub selatan. Lalu apakah kutub selatan itu ujungnya? Jika kita pernah melihat wawancara seorang perwira Amerika yang bernama Kolonel Admiral Byrd di tahun 1957, beliau pernah mengatakan jika di balik tembok es kutub selatan ternyata ada sebuah wilayah lagi atau pulau yang belum pernah dikunjungi manusia, dalam arti ujung bumi itu masih menjadi misteri. Kenapa kamu dilarang mempertanyakan bentuk bumi? Kenapa teori bumi datar dianggap gila? Padahal sejak ribuan tahun lalu, peradaban besar meyakininya. Mesir kuno, Babilonia, bahkan bangsa Maya, semuanya menggambarkan dunia datar, dikelilingi dinding es. Tapi begitu sains modern masuk, semua itu dianggap mitos. Tahun 1958, negara-negara besar menandatangani Antarctic Treaty. Sejak saat itu, tak ada satupun orang sipil boleh bebas menjelajah Antartika. Dan tepat setahun setelahnya, NASA dibentuk. Sejak itu pula, hanya mereka yang berhak melihat bumi dari luar angkasa. Tapi anehnya, tak ada satupun foto bumi utuh yang benar-benar asli. Semua hasil komposit. Mantan teknisi satelit mengaku bahwa GPS kita dimodifikasi agar menciptakan ilusi kelengkungan. Padahal, bumi tidak pernah melengkung. Coba lihat logo PBB, peta bumi datar terpampang jelas tanpa Antartika. Kenapa mereka tak pernah mengubahnya? Dan kenapa militer Association melakukan Operation Fishbowl? Menembakkan rudal ke langit tinggi, seolah-olah sedang mencari batas langit. Beberapa percaya kita hidup di dalam dunia tertutup yang dijaga oleh kekuatan besar sejak zaman kuno. Dan jika kebenaran tentang bentuk bumi terbongkar, semua narasi besar, agama, kekuasaan, sains akan runtuh bersamaan. Jadi, kenapa kamu dilarang percaya teori bumi datar? Karena mungkin itu satu-satunya teori yang benar. Ada teori konspirasi menarik yang bilang kalau bumi ini sebenarnya ditutup oleh sebuah kubah raksasa. Teori ini dikenal dengan nama Firmament Theory. Katanya, langit yang kita lihat setiap hari itu bukan ruang hampa seperti yang diajarkan di sekolah,
tapi sebuah atap transparan yang menutupi seluruh bumi. Bintang-bintang, bulan, dan matahari cuma seperti lampu yang menempel di kubah itu. Bahkan pendukung teori ini percaya manusia nggak pernah benar-benar pergi keluar angkasa, karena roket akan terbentur kubah sebelum bisa keluar. Mereka bilang, itulah alasan kenapa kita cuma bisa melihat foto atau video luar angkasa dari badan resmi seperti NASA. Jadi gimana menurutmu? Apakah langit ini benar-benar sebuah kubah, atau semua ini cuma teori gila? Kenapa jarak Jepang ke Indonesia lebih dekat daripada jarak Indonesia ke Australia? Kalau Anda naik pesawat, ke Jepang itu 7 jam 5 menit. Sedangkan kalau Anda ke Australia, itu 10 jam 25 menit. Padahal kan kalau di peta, seolah-olah Australia itu deket banget sama Indonesia. Apalagi dari Pulau Jawa, dari Bandara Soekarno-Hatta. Itu kan deket banget. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ya, saya nanya bukan ngasih tahu. Sebenarnya manusia tidak pernah keluar angkasa, karena ruang angkasa itu tidak nyata. Menurut beberapa ilmuwan dalam pandangan ini, bumi dikelilingi oleh semacam penghalang transparan yang disebut firmamen atau cakrawala. Penghalang ini diyakini menjadi alasan mengapa manusia tidak dapat keluar dari planet ini. Nyatanya bahwa langit di atas kita sebenarnya bukanlah ruang hampa, melainkan cairan. Ketika kita melihat bintang yang tampak berkelap-kelip, itu mungkin karena pengaruh air yang mengelilingi bumi. Teori ini menarik perhatian karena terhubung dengan narasi dalam kitab Kejadian di Alkitab yang menyebutkan bahwa firmamen memisahkan air di atas dari bumi. Hal ini menjadi lebih aneh dengan adanya dugaan bahwa pemerintah pernah berusaha menghancurkan firmamen. Pada tahun 1962, militer melakukan uji coba dengan menembakkan rudal nuklir ke langit dalam eksperimen yang disebut Operasi Fishbowl. Meskipun secara resmi dilakukan untuk meneliti atmosfer, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk menguji kekuatan firmamen. Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Lo punya otak kan? Coba mikir, kenapa Antartika itu dijaga ketat banget? Negara-negara yang biasanya ribut soal minyak, rebutan wilayah, ini malah kompak bilang, nggak boleh ada yang nyentuh Antartika. Lah bejir, ada apa sih? Asumsi liarnya nih ya, di balik tembok es itu ada dunia lain. Bukan dunia penguin yang suka nyari link bokep, tapi kota super canggih, teknologi maju, sampai markas rahasia elit dunia yang udah nemuin cara hidup abadi. Gobloknya semua ditutupin atas nama perlindungan lingkungan. Tai kuda. Katanya juga, itu tempat satu-satunya yang masih nyimpen kebenaran sejarah bumi. Bukan sejarah yang diajarin di sekolah yang penuh karangan, tapi yang asli, yang bisa bikin lo nyadar selama ini kita semua cuman pion doang. Tapi ya udahlah, kita disuruh diem, nonton dari jauh sambil mikir, wah salju lucu. Padahal dibaliknya, bisa jadi ada sesuatu yang bisa ngubah dunia, tapi dirahasiain, biar kita tetap goblok sambil garuk pantat. Ada sebuah konspirasi yang berkata bahwa Antartika bukanlah sebuah benua, namun sebuah tembok es yang raksasa. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1892. Pada saat itu dibuat sebuah peta standar dunia yang bernama Gleason Map. Di peta itu digambarkan bahwa Antartika mengelilingi semua benua yang kita tinggali pada saat ini. Sejak saat itu banyak banget orang yang percaya bahwa Antartika adalah sebuah tembok es raksasa yang menghalangi kita dari kebenaran yang sebenarnya. Banyak orang juga yang percaya bahwa di luar dari tembok es Antartika terdapat benua-benua lain yang disembunyikan dari kita. Tapi alasannya apa? Kenapa mereka menyembunyikan diri mereka dan kenapa kita dikelilingi oleh tembok es? Jawabannya adalah untuk bisnis. Menurut konspirasi ini, benua-benua yang kita tinggali pada saat ini yang dikelilingi oleh tembok es Antartika dikelola oleh beberapa keluarga-keluarga kaya yang mempunyai kekuasaan. Kita diatur dan dijadikan ladang uang mereka agar mereka tetap kaya dan kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita diatur dan dijadikan sebuah budak. Lama-kelamaan konspirasi ini menjadi semakin liar. Muncul konspirasi-konspirasi baru seperti
Terra Infinita. Terra Infinita adalah sebuah buku yang ditulis oleh seorang pria bernama Claudia Nauchelli. Buku ini menceritakan tentang sebuah perjalanan dari seorang yang bernama Helen Morris dan William Morris. Dikatakan di sana mereka mencari kebenaran dunia. Dan ketika mereka melakukan perjalanan, mereka dibantu oleh seorang giant atau raksasa. Kemudian raksasa itu membocorkan tentang kehidupan di luar tembok es Antartika. Mereka berkata bahwa dunia kita terkumpul dari 178 dunia. Di luar sana ada tanah Anunnaki, tanah Mars, dan tanah-tanah dari ras-ras makhluk hidup yang lainnya. Tapi mungkin Terra Infinita ini gak cukup ngejelasinnya dalam satu video ini. Jadi mungkin gue bakal bahas di video selanjutnya. Gimana menurut lo? Coba tulis di kolom komentar. Antartika punya aturan aneh, hampir semua sisi bisa kamu lihat, tapi tidak bisa kamu dekati. Ada yang bilang bukan es tebal, melainkan dinding yang menutup sesuatu. Catatan ekspedisi lama nyebut adanya tebing es raksasa yang panjangnya seperti melingkari benua, dan setiap tim yang mendekat selalu berhenti di titik yang sama. Anehnya, radar sering mendeteksi bentuk geometri di balik lapisan es. Bukan gunung, bukan lembah, lebih mirip struktur yang dibuat dengan sengaja. Beberapa peneliti independen percaya tebing es itu bukan bentukan alam. Mereka yakin itu adalah tembok penjaga yang memisahkan kita dari wilayah yang tidak boleh dibuka. Ada teori gila, di balik dinding Antartika ada dunia lain, wilayah yang tidak tunduk pada hukum geografis biasa, seolah benua itu hanya kulit luarnya saja. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di balik tembok es itu. Yang jelas, sesuatu di Antartika sengaja dijauhkan dari mata manusia.